Bukti BRI Super League lebih baik dari Liga Malaysia. Peran penting Bojan Hodak bersama Maung Bandung. Reaksi penuh haru Julio Cesar bela Persib Bandung dan bikin ribut. Paulinho layak di-banner dari BRI Super League. Jadi, simak terus berita selengkapnya hanya di Sports Space. Paulinho layak di-banner dari BRI Super League. Nama Paulinho Musselian, pemain Arema FC, kembali menjadi sorotan utama di panggung Super League. Sayangnya, sorotan ini bukan karena prestasi gemilang atau gol indah, melainkan karena ulah kontroversialnya di lapangan yang dinilai telah mencederai sportivitas. Sepak bola Indonesia kembali diwarnai insiden panas dan lagi-lagi Paulinho Musselian menjadi pusatnya. Dalam laga sengit antara Arema FC melawan Persija Jakarta, pemain asal Brazil ini kembali berulah. Paulinho melakukan pelanggaran tak perlu terhadap winger Persija, Alano Lima, jelang pertandingan berakhir, tepatnya saat injury time, di mana dia melakukan body contact dengan sangat keras, padahal bola sudah keluar lapangan. Kejadian itu membuat Alano Lima bereaksi keras. Dia langsung menghampiri Paulinho untuk mempertanyakan maksud dari aksi pemain Arema FC tersebut. Bahkan, Alano sampai memegang bagian dagu Paulinho. Ini adalah pemandangan yang sangat merusak citra liga. Bagi publik sepak bola nasional, ulah Paulinho ini bukanlah yang pertama. Catatan kontroversialnya seolah bertambah panjang. Kita tentu masih ingat insiden mengerikan beberapa waktu lalu di mana tackle kerasnya membuat penyerang timnas Indonesia Oli Romney cedera parah. Rentetan aksi tidak sportif inilah yang akhirnya memicu reaksi keras dari berbagai elemen supporter di Indonesia. Di media sosial, tuntutan agar Komite Disiplin PSSI bertindak tegas menggema. Supporter termasuk dari basis besar seperti Bobotoh Persib ramai-ramai menuntut Komdis PSSI untuk tidak hanya memberikan sanksi biasa. Mereka menuntut sanksi maksimal berupa banned atau larangan bermain permanen di Super League untuk Paulinho. Bagi mereka, pemain dengan karakter yang berulang kali membahayakan lawan dan memicu keributan tidak layak berada di kompetisi. Publik ini menantikan ketegasan Komdis PSSI. Apakah federasi akan berani mengambil langkah tegas untuk memberikan sanksi setimpal demi melindungi pemain dan menjaga iklim kompetisi? Atau insiden ini akan berlalu begitu saja? Reaksi penuh haru Julio Cesar bela Persib Bandung. Perjuangan Persib Bandung yang semakin dekat menuju fase gugur AFC Champions League 2 disambut dengan emosi mendalam oleh salah satu pilar pertahanan mereka. Adalah Julio Cesar, bek tangguh Persib Bandung, yang mengatakan pencapaian itu merupakan buah dari kerja keras semua elemen tim, serta kekompakan yang semakin terjalin setiap harinya. Saya sangat senang karena tim telah berhasil melewati rintangan dan hampir mendekati target pertama atau lolos fase knockout, ungkap Julio Cesar. Perasaan harunya ini sangat bisa dipahami. Perjalanan Persib di ACL II musim ini tidak mudah. Mereka tergabung dalam grup yang sulit dan harus menghadapi perlawanan sengit di setiap laga, termasuk kemenangan comeback dramatis di kandang Selangor FC. Kemenangan tersebut seolah menjadi validasi atas kerja keras seluruh tim, terutama lini pertahanan. Julio Cesar yang didatangkan untuk memperkokoh benteng Maung Bandung bersama Patricio Matricardi telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ekspresi bahagianya itu bukan sekedar perayaan kemenangan sesaat. Itu adalah luapan emosi dari seorang profesional yang melihat timnya selangkah lagi mencatatkan sejarah. Lolos ke fase knockout akan menjadi prestasi besar tidak hanya bagi Persib, tetapi juga bagi koefisien Liga Indonesia. Julio Cesar tahu betul betapa pentingnya hal ini, dan ia bangga menjadi bagian penting dari skuad yang sedang berjuang membawa nama Indonesia di kancah Asia. Bukti BRI Super League lebih baik dari Liga Malaysia. Sebuah pernyataan berani dan menohok datang dari pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Sebagai sosok yang sangat paham seluk-beluk sepak bola Malaysia dan Indonesia, Hodak memberikan analisis tajam yang membandingkan kualitas kedua liga. Dalam sebuah kesempatan, Bojan Hodak secara tidak langsung menyindir kondisi Liga Super Malaysia. Menurutnya, kompetisi di Malaysia saat ini sedang rusak. Apa penyebabnya? Jawabannya adalah dominasi absolut satu klub, yakni Johor Darul Ta'zim.
Hodak menjelaskan, JDT yang telah menjuarai liga lebih dari 10 kali berturut-turut telah membunuh kompetisi. Tim-tim lain di Malaysia seolah sudah menyerah bahkan sebelum liga dimulai. Tidak ada lagi persaingan yang ketat, tidak ada lagi motivasi untuk saling mengalahkan sang juara bertahan. Dominasi JDT yang terlalu superior ini menurut Hodak justru membuat kualitas sepak bola Malaysia secara keseluruhan menjadi stagnan, bahkan cenderung menurun. Disinilah ia membandingkannya dengan BRI Super League Indonesia. Hodak menilai Super League jauh lebih sehat dan kompetitif. Di Indonesia, setiap tim memiliki peluang untuk saling mengalahkan. Tidak ada satupun tim yang bisa menjamin kemenangan mudah bahkan sang pemuncak klasmen sekalipun. Ketatnya persaingan di Super League inilah yang memaksa setiap klub termasuk Persib Bandung untuk terus berbenah dan menaikkan level permainan mereka. Kompetisi yang keras di dalam negeri menjadi tempaan ideal bagi klub-klub Indonesia saat harus berlaga di level Asia. Kemenangan Persib atas Selangor FC menjadi bukti nyata dari teori Bojan Hodak tersebut. Analisis tajam Bojan Hodak ini adalah sebuah fakta yang menarik. Dominasi mungkin terlihat hebat bagi satu klub, tetapi kompetisi yang ketat adalah bahan bakar utama untuk kemajuan sebuah liga secara keseluruhan. Peran penting Bojan Hodak bersama Maung Bandung. Kemenangan comeback 3-2 Persib Bandung atas Selangor FC di Malaysia masih menjadi buah bibir. Banyak yang memuji mentalitas para pemain di babak kedua. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti saat jeda babak pertama? Akhirnya rahasia itu terbongkar. Adalah gelandang Persib Luciano Guai Kokea yang membocorkan rahasia di balik kebangkitan epik Maung Bandung. Guai Kokea mengungkapkan suasana di ruang ganti saat turun minum ketika Persib tertinggal sangat jauh dari kata tenang. Sosok yang menjadi pusat perhatian adalah sang pelatih Bojan Hodak. Menurut Guai Kokea, Hodak menunjukkan kemurkaan atau kemarahan yang luar biasa kepada para pemain. Ini adalah sisi lain dari Hodak yang jarang terlihat oleh publik. Namun, ini bukan sekedar marah tanpa alasan. Kemurkaan Hodak adalah sebuah terapi kejut psikologis yang sangat terukur. Ia tidak hanya mengkritik taktik, tetapi ia membakar harga diri dan mentalitas para pemainnya. Ia menantang para pemain untuk membuktikan kualitas mereka yang sebenarnya di babak kedua, mengingatkan mereka bahwa mereka bermain untuk klub sebesar Persib Bandung. Hair dryer treatment ala Bojan Hodak ini terbukti sangat efektif. Para pemain Persib keluar dari ruang ganti dengan energi dan mentalitas yang berbeda 180 derajat. Mereka tampil beringas, menekan, dan berhasil membalikkan keadaan. Ini membuktikan bahwa peran Bojan Hodak di Persib bukan hanya sekedar ahli strategi di pinggir lapangan. Ini adalah seorang motivator ulung. Seorang psikologi yang tahu kapan harus bersikap tenang dan kapan harus meledak untuk mengeluarkan potensi terbaik dari skuadnya. Apa yang terjadi di ruang ganti Selangor adalah bukti bahwa kepemimpinan di kamar ganti sama pentingnya dengan taktik di lapangan. Bojan Hodak telah membuktikan kelasnya sebagai pelatih komplit.